أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه لنا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق علينا خصوصا المؤلف لهذا الكتاب الإمام الفاضل الشيخ زين الدين ابن عبد العزيز ابن زين الدين المالباري أن الله كريم يعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل, bab yang berkenaan dengan tata cara mandi wajib atau namanya mandi ibadah. Jadi ada mandi biasa sama mandi ibadah. Jangan tahunya mandi wajib aja. Tapi ada namanya mandi dibagi menjadi dua. Mandi adah, mandi biasa. Mandi biasa seperti apa? Mandi pagi, mandi sore, atau siang-siang pulang dari kebun sampai rumah mandi, atau kena terik matahari pengen mendinginkan badan kita itu namanya mandi adah atau mandi biasa, bukan mandi ibadah. Yang kita pelajari di sini adalah mandi ibadah. Mandi apa? أخرج الطبراني عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. Ini penting banget. Kita bahas tentang hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dua senjata, tahu dua senjata? Senjata apa Ustaz? Senjata Amerika atau senjata Iran? Maksudnya ini adalah seandainya dua kelamin bertemu, apa namanya? Dua kelamin apa bertemu. Ya. Wa ghabatil hasyafah. Jadi kita itu masuk dah tuh. Ya. Entah setengah, entah seluruhnya, pokoknya asal namanya masuk. Kepalanya itu udah masuk. Ya.
faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi wajib. Sudah diwajibkan mandi ibadah. Sudah apa? Wajib mandi. Baru bentar ada yang ketok-ketok. Baru sebentar, belum apa-apain. Baru begitu. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzala aw lam yanzil. Entah itu disudahi dengan klimaks maupun tidak disudahi dengan klimaks. Artinya keluar apa enggak keluar itu cairan, semuanya wajib mandi. Pak, bukan cuman udah keluar baru mandi, bukan. Tetapi enggak keluar juga mandi. Asal ketemu, asal nempel. Asal apa? Nempel, pokoknya wajib mandi. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza istayqaza ahadukum min naumihi fara'a balalan. Kata Siti Aisyah, kalau di antara kalian bangun tidur ngelihat di bawah kelaminnya itu basah. Balalan. Berarti kan enggak mesti yang namanya bermula dari mimpi basah. Sebab yang namanya basah di bawah itu tidak semata-mata gara-gara mimpi. Bisa karena sakit, demam tinggi. Ya, demam tinggi. Nah, kemudian begitu dia tidur pagi-pagi nggak mimpi apapun tuh. Nggak mimpi A, nggak mimpi C, nggak mimpi D, nggak mimpi pokoknya. Pagi-pagi tiba-tiba udah basah. Bukan keluar air kencing, bukan. Maksudnya adalah keluar air mani. Maka udah wajib dia mandi. Entah karena mimpi basah, entah karena sakit, entah karena terlalu lelah. Terlalu apa? Lelah. Pernah nggak terlalu lelah banget? Tadi kan ada yang sakit tadi, saudara kita. Kenapa? Karena ngangkat jerigen. Sekali ngangkat jerigen berapa liter itu? 20. Di atas 20 liter ada nggak? Nggak ada ya, paling besar 20. Kalau 20 liter itu berapa itu? Berapa kilo? 20 kilo. Berarti 1 liter 1 kilo. Sebenarnya nggak terlalu berat ya, 20 kilo. Cuma kalau kebanyakan di weekend yang diangkat kan lumayan juga. Siang malam misalnya kan. Nah, ini menjadi masalah tuh. Akhirnya begitu tidur capek, keluar tuh namanya cairan. Wajib mandi. Walam yara annahu talama ightasala wa iza ra'a annahu talama walam yara balalan fala ghusla alaihi. Nah, tetapi seandainya dia itu malamnya kayaknya mimpinya mimpi basah, mimpinya apa? Mimpi basah. Tetapi paginya kering. Gak ada tanda-tanda. Pokoknya gak basah sama sekali. Setetes pun. Bintik-bintik air pun gak ada tuh dari bawah itu. Maka tidak mandi. Jadi yang membuat kita mandi adalah keluarnya cairan itu. Entah dia mimpi atau tidak mimpi. Paham sampai sini ya? Wa Tabrani wa an Ibnu Abbas innal malaikata la tahdurul junuba wa la mutadammikha bil khuluqi hatta yaghtasila.
Dan dari Abu Dawud wa Nasa'i, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Nah, dua hadis ini intinya adalah bahwasanya malaikat itu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang dalam keadaan junub. Dalam apa? Keadaan junub. Makanya disunahkan kalau kita junub jangan ditunda-tunda mandinya, tetapi langsung mandi. Ya. Sebab di antara penyebab turunnya kefakiran seseorang adalah dia makan dalam keadaan junub. Begitu kata sebagian ulama, kalau sering-seringan makan dalam keadaan junub, maka menyebabkan apa? Tanda-tanda kefakiran. Dan memang disunahkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mandi junub tidak ditunda. Seandainya kita awal malam nih, habis isya nih, habis isya, berbuatlah seperti suami istri nih, berhubungan misalnya. Kan junub tuh dari awal malam setelah isya. Taruh jam 9 udah junub. Apakah mesti mandi langsung atau nunggu pagi? Atau nunggu pagi? Nah, yang begini disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau memang tidak mau mandi malam, dia masuk kamar mandi, dia cuci itu semua bagian bawah, bagian atas, cuci artinya siram saja, enggak mandi enggak. Kemudian sebelum tidur ambil wudu, meskipun dia dalam keadaan junub. Jadi tidurlah dalam keadaan bersih. Artinya bukan berarti wudu untuk mengganti mandi, bukan. Tetapi tidur dalam keadaan bersih. Sampai jelas ya. Tetap nanti sebelum tahajud sebelum subuh kita wajib mandi. Nah, ini penting sekali saya jelaskan karena kebanyakan dari kita adalah orang yang punya istri. Ya. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu an man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam taghsilha fa'ala biha kaza wa kaza minan nar. Kata Sayyidina Ali, orang yang lupa membasuh anggota badannya meskipun hanya seujung rambut. Meskipun seujung rambut. Enggak kebasuh tuh. Mandi tapi enggak rata ibaratnya. Mandi tapi tidak rata. Maka yang begitu bisa dilalap oleh api neraka. Maka nauzubillah, seandainya kita junub, ya, ada orang nggak paham namanya mandi junub, dia junub setiap tahun, junub setiap bulan, junub setiap hari. Kenapa? Karena dia tidak mandi junub dan nggak tahu mandi junub. Maka itu malaikat nggak masuk ke rumahnya tuh. Malaikat nggak masuk. Gimana pengen jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, istri yang menghormati suami yang setia sama istri, tapi di dalamnya tidak memperhatikan asas-asas kebersihan dan asas-asas berhubungan rumah tangga sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Wa Ibnu Majah wa Tirmizi an Abi Hurairah inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anqul basyarah. Jadi kata Sayyidina Abi Hurairah
Setiap bulu yang ada di badan kita itu di bawahnya terdapat kotoran janabah. Terdapat junub yang harus kita bersihkan. Maka setiap rambut itu harus basah. Setiap rambut apa? Harus dibilas. Dan setiap jengkal daripada kulit itu harus bersihkan, disucikan. Nah, kalau setiap daripada rambut harus dibasah dan setiap kulit itu harus disucikan, maka artinya apa? Disunahkan ketika kita mandi junub, selain kita ta'mimul bil badan, kita mengumumkan atau mengguyur badan kita dengan air, disunahkan juga agar setiapnya rambut itu basah, kita selak-selak, kita gosok badan kita tuh diginiin ya, buka ketiaknya kalau mandi junub, diginiin tuh. Apa namanya, lipetan perut terus sampai bawah, apalagi lipetan belakang, lipetan depan, di antara yang namanya dengkul, belakang dengkul ya, kemudian terus semuanya sampai kaki-kaki kita basuh, kita jangkau dengan tangan. Terlebih lagi bagi siapa? Bagi yang punya janggut tebal, rambutnya agak keribu, gimbal atau panjang. Ibu-ibu ya, ibu-ibu yang rambutnya panjang itu kalau mandi junub dari atas itu, maka rambut itu disela-sela sampai ke ujung. Gunanya apa? Memastikan agar setiap rambut yang ada di badan kita semuanya kena basah. Gitu ya. Ani bin Umar la yaqra'il junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Nah, berarti dari hadis ini disebutkan tidak sekali-kali orang junub, orang haid membaca Quran. Orang junub, orang haid membaca Quran enggak boleh. Junub sama haid. Misalnya bapak lagi junub, lagi apa? Junub. Tiba-tiba pengen baca kulhu, atau tiba-tiba anaknya lagi sholat atau lagi ngaji, kita benerin, itu nggak boleh tuh. Anaknya lagi ngaji, ada kesalahan, kita ulang penggalan ayat, bukan satu surat, penggal ayat, bukan satu ayat, sepenggal ayat tidak boleh. Kenapa? Karena membaca Al-Quran. Sampai sini jelas. Kecuali yang kita baca daripada Al-Quran itu bukan maksudnya Quran, tetapi yang kita maksud adalah doa atau zikir. Doa atau zikir. Contoh, kita lagi junub dalam keadaan junub. Ibu-ibu dalam keadaan junub. Tiba-tiba dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Dengerin, siapa itu? Kasminah misal. Nggak ada kan namanya Kasminah, nggak ada kan? Kasminah. Begitu kita dengar ada kabar duka, langsung kita ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya mau tanya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam Al-Quran ada nggak? Ada kan? Nah, tetapi meskipun itu kalimat Quran, penggalan daripada ayat, tapi yang kita maksud bukan Quran, tetapi apa? Zikirnya. Apa namanya? Zikirnya atau doanya. Misal kita pengen naik mobil dalam keadaan junub nih, nggak sempat mandi,
Kita baca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu kan ayat Quran. Ketika Nabi Nuh alaihissalam pengen berlayar, menjadi doa naik kendara, meskipun pada hakikatnya dia Quran, tetapi kita yang junub itu membaca kalimat itu bukan bermaksud tetapi bermaksud apa? Jelas sampai sini? Baca Quran tidak boleh, tetapi kalau zikir meskipun kalimatnya bersesuaian dengan Quran itu boleh. Karena apa? Niat kita apa? Baca apa? Zikir dan doa. Jelas ya? Insya Allah. Disebutkan juga bahwasanya orang yang junub itu tidak boleh masuk masjid, masuk tempat ibadah. Wajjihu hadhil buyuta 'anil masjid fa inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Dalam hadis yang lain, man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang larangan-larangan junub. Tadi yang enggak boleh apa tadi? Yang pertama, baca Quran. Betul? Yang kedua adalah enggak boleh masuk masjid. Yang ketiga, man ata haidan, ya. Jadi orang yang haid itu orang apa yang haid? Tidak boleh digauli. Tidak boleh apa? Digauli. Tidak boleh digauli. والشيخان عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. Tadi kan saya bilang kalau makan jangan dalam keadaan junub. Kenapa? Kata Imam Ghazali, menyebabkan kefakiran. Menyebabkan apa? Kefakiran. Maka tadi juga saya sudah jelaskan, kalau seandainya kita berhubungan di awal malam habis isya, pengen tidur belum maka disunahkan untuk apa tadi? Untuk apa? Bersih dan wudu. Betul kan? Ini hadisnya. Berkata baginda Rasulullah SAW, diceritakan dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana junuban, jikalau beliau dalam keadaan junub, fa arada an yakula aw yanama, dan dia ingin makan atau tidur, tawaddoa, maka yang dilakukan Nabi Muhammad adalah wudu sebagaimana wudu pengen sholat. Jadi kalau pengen makan dalam keadaan junub, boleh nggak? Boleh. Disunahkan bagaimana? Wudu Kopi udah dibagikan? Tapi kok masih ada yang zikir aja. Ini karena hadiahnya kemarin tasbih dari Mekah. Ke depan, ke belakang. Allah. Ada. Ya, minum kopi dulu. Ayo. Yang kopinya habis ada?
Oke? Oke. Lanjut. Yun. Oke. Ustaz, boleh nggak saya ini apa hukumnya atau apa hikmahnya kita itu mesti mandi junub? Jadi mandi junub itu pertama dia memperkuat badan. Setelah kemudian kita mengeluarkan yang namanya energi, maka dengan adanya air yang masuk ke dalam tubuh pori-pori kita, maka tubuh kembali menjadi sehat. Beda sama orang Kristen, orang di luar Islam yang seandainya dia berhubungan, dia nggak mandi lagi, ya, begitu aja dah pokoknya. Nggak, kalau kita, karena kita ini adalah hamba Allah yang punya waktu ke waktunya itu harus menghadap Allah. Menghadap Allah butuh yang namanya kesucian. Maka ketika sudah mengeluarkan atau terkena daripada hadas besar, maka kita harus mandi. Dikisahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali annahu ra'a rajul annahu ru'iya rajulun fil manami faqila lahu, bahwasanya beliau itu diperlihatkan, ya, terhadap seseorang yang beliau kenal ketika tidur dalam mimpinya. Faqila lahu ma fa'alallahu bik. Ditanya oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang ini sudah meninggal. Sudah apa meninggal? Apa yang Allah perbuat terhadapnya? Kata orang tadi, da'ni, tinggalkan saya. Da'ni, tinggalkan saya. Fa inni lam atamakkan min ghusli yauman minal janabah. Pada satu waktu, satu hari, saya itu tidak bisa untuk mandi janabah daripada junub yang dia lakukan. Karena satu hari dia pernah tidak mandi janabah. Fa'albasani Allahu sauban minan narin ataqallabu bihi, maka Allah kasih dia selimut, Allah kasih dia baju terbuat dari api neraka yang melilit daripada badannya. Na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Yafi'i bahwasanya Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ulama yang masyhur, orang Mesir, mazhab Syafi'i. Pada satu waktu Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu junub, apa namanya? Ihtalam. Pada malam yang begitu amat dingin. Kalau dinginnya kita berapa derajat di Bikang ini? Zaman dulu dingin. Zaman sekarang udah nggak ada dingin-dinginnya, Pak ya. Ya, paling dingin sedikit lah. Nah, kalau di Mesir itu kadang 2 derajat, kadang 3 derajat, kadang 4 derajat. Tapi disebutkan di sini
Fa'ata ilal ma'i wa huwa jamidun. Jadi begitu pengen mandi junub, dia mendapatkan air mandinya itu jamid, membeku. Airnya apa? Membeku. Fakassarahu, maka dengan dengan kekuatan iman yang kuat, maka air yang membeku itu dia pukul, dia pecah-pecahkan itu air yang sudah membeku, sampai air itu bisa dipakai Kira-kira kita bisa nggak mandi dengan es kayak gitu? Wa ghatasala wa kadat ruhuhu takhruju min syiddatil bardi. Mandi dalam keadaan yang sangat dingin, dan diriwayatkan oleh muridnya Al-Imam Al-Yafi'i, bahkan hampir-hampir ruhnya itu melayang. Ruhnya itu saking dingin. Berarti kalau sudah beku itu di bawah 0. Beku itu di bawah 0. Summah talama fi lailatin saniyah. Itu tadi malam. Malam berikutnya junub lagi. Dan mandi seperti malam kemarin. Ketika mandi saking dinginnya, dia pingsan karena tidak kuat menahan dingin. Itulah para ulama, karena dia pengen ibadah setiap malam, ya, maka untuk mandi junub aja dibela-belain, meskipun airnya sangat dingin. Fasami'a yuqalu lahu, maka ketika dia itu pingsan, maka terdengarlah hatif. Ada suara yang menyeru, la u'widannaka bima biha izzud dunya wal akhirah. Demi Allah, nanti karena dia menjaga ajaran agamanya dengan begitu kuat, syariat Nabi dipegang begitu kuat, maka akan diganti dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. A'azzanallahu ma'ahu fid darain. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kita termasuk min ahlil kiblah, kita termasuk umat Rasulullah SAW yang kalau kita junub, kita mandi wajib, insya Allah. Jadi baru hadis-hadisnya, kemudian ceritanya besok tentang tata cara mandinya, insya Allah. Sampai sini ada yang mau nanya? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Atau ada yang mau dikeluarin? Boleh. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Ada? Nggak ada? Bapak-bapak, Pak Haji, malu Pak Ustadz, ini urusan dalam masalahnya. Betul. Nah, jangan malu. Nggak apa-apa kita tanya, Pak Ustadz, seandainya saya pernah sholat dulu, ya, belum tahu namanya mandi junub. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz, sholat saya itu diterima atau tidak? Ya. Terima kasih, Masya Allah. Makasih banyak, Pak. Ustaz, saya mandi junub, tapi masih pakai sabun. Nah, boleh nggak? Nah, boleh ditanya.
Iya, silakan Ibu. Ya. Iqra boleh dibaca. Iqra boleh dibaca. Bagi orang yang haid, tetapi dia punya kebiasaan mengajar anak-anak entah TPA, ya, bukan junub ya, ini haid, maka diberikan takhsis atau diberikan keringanan, boleh untuk mengajar anak-anak. Jadi ibu-ibu boleh, ya, Menapa? Lupa. Ya. Intinya kalau kita ustazah punya jadwal mengajar tetap untuk baca Quran anak-anak, maka masih boleh untuk mengajar Quran atau Iqra. Apalagi Iqra-nya di bawah Iqra 5, 4, 3, 2, 1, itu insya Allah Iqra-nya itu tidak ada ayat Quran. Ya. Gimana maksudnya? Ya betul. Disunahkan sebelum kita mandi junub, kita wudhu dulu. Atau wudhunya setelah mandi junub. Dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah memakai air selain air mutlak ketika mandi junub. Contoh, kita pakai sampo, ada samponya, ada sabunnya di badan kita. Terus kita niat mandi junub, tidak boleh. Ya, ibu-ibu. Jadi kalau mandi junub masih ada sampo, masih ada sabun di badan, tidak boleh. Kita bilas dulu sampai habis, sampai bersih samponya, baru kemudian wudu mandi junub. Jelas sampai sini? Tata caranya besok kita bahas. Ya. Bapak ada mau nanya? Tidak. Pak Kadus? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar juga bisa kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita tutup, kita baca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang yang kita cintai sudah meninggal, untuk khusus yang berjasa bagi kita, Ustaz Miswan, ya, Ustaz Miswan. Kemudian tadi yang lagi sakit, Pak siapa tadi? Bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kembali, dan semua yang sakit kita diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina